Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah Akuntansi Sektor Publik bersama saya Hira Uresti. Kali ini kita akan belajar poin yang lebih seru lagi di bab 5, yaitu teori dan konsep penganggaran sektor publik. Nah, kita ketahui bahwa anggaran ini adalah focal point dari akuntansi sektor publik itu sendiri yang menjadi landasan operasional dari sebuah organisasi sektor publik. Maka dari itu kita harus mempelajari anggaran lebih dalam di sini. Apa sih anggaran itu? Anggaran bisa dikatakan bahwa anggaran ini adalah sebuah dokumen kertas gitu ya, yang berisi estimasi kinerja. Nah, entah itu berupa penerimaan atau pengeluaran yang tentunya disajikan dalam ukuran moneter atau kuantitatif atau dalam ukuran uang ya, yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu, ada waktunya, dan menyertakan data masa lalu. Data masa lalunya ini digunakan sebagai pembanding sehingga kita bisa membentuk sebuah pengendalian dan juga kita bisa menilai kinerja kita dari tahun yang lalu. Nah, itu adalah definisi dari anggaran itu sendiri. Nah, anggaran ini punya banyak sekali fungsi. Kita kemarin belajar di bab 2 kalau nggak salah, bahwa anggaran itu punya fungsi untuk kita sebagai rakyat yang memberikan dananya kepada pemerintah untuk dikelola demi peningkatan pelayanan publik. Nah, ternyata nggak hanya itu aja fungsinya, banyak sekali fungsinya. Fungsinya dari anggaran ini sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, bahkan untuk motivasi pun juga bisa. Nah, kita lihat di sini ada 8 fungsi dari anggaran sektor publik itu. Ternyata anggaran ini memiliki banyak sekali manfaat kalau diterapkan di sebuah organisasi sektor publik. Nggak cuma hanya untuk pengendalian aja. Nah, kemudian apa sih tujuan dari anggaran itu sendiri? Tentunya tujuan di adanya anggaran di organisasi sektor publik ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu apa karakteristiknya? Jadi karakteristik dari anggaran sektor publik itu sendiri, ada satuan keuangan atau moneter mencakup jangka waktu tertentu, kemudian berisi komitmen mencapai sasaran dan usulan anggaran yang udah ditelaah atau disetujui oleh pihak yang berwenang. Biasanya di sini yang membuat anggaran itu posisi struktur organisasinya berada di bawah yang mengesahkan. Jadi misal kalau di dalam konteks anggaran sektor publik ini yang paling tertinggi itu adalah rakyat yang diwakili oleh DPR atau DPRD. Jadi setiap anggaran itu sebelum dilaksanakan itu harus diberikan dulu kepada rakyat. Nah, di sini dalam artian DPR atau DPRD. Jadi pemerintah akan memberikan rencana anggarannya kepada DPR dan DPRD untuk kemudian ditelaah dan disetujui oleh mereka gitu. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jadi memang betul bahwa anggaran ini mandatori dan kaku, tapi bukan berarti anggaran ini tidak bisa diubah ketika misalkan terjadi sesuatu di depan. Seperti kita ketahui di tahun 2020 kemarin ketika ada COVID-19 melanda sampai sekarang ya. Nah, jadi di sekarang itu di tahun kemarin terutama di bulan Maret karena COVID-nya datangnya bulan Maret, padahal anggarannya udah kebentuk mulai dari bulan Januari. Nah, di situ akhirnya banyak hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan. Seperti kita tahu kalau mungkin cari-cari di berita, banyak sekali berita bahwa banyak SKPD atau instansi-instansi atau daerah-daerah yang tidak bisa menyerap anggarannya dengan maksimal. Nah, itu nggak apa-apa karena di poin kelima ini bisa diubah, tapi hanya dalam kondisi tertentu dan tentunya ada laporan terhadap hal tersebut dan dievaluasi dan bagaimana perubahannya. Jadi itu harus ditelaah dan disetujui oleh DPR atau DPRD. Berikutnya, bagaimana prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik ini? Jadi prinsipnya ada banyak sekali, tapi ini kita ketahui bahwa
sama seperti di sektor swasta ya, bahwa harus jelas, transparan, kemudian ada periodiknya juga, akurat. Nah, hanya yang membedakan itu adalah poin yang pertama, yaitu otorisasi oleh legislatif. Kalau di sektor swasta kita nggak perlu ketemu legislatif, tapi kalau di sektor publik ada otorisasi dari legislatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan anggaran tersebut. Lalu untuk pendekatannya, nah jadi ada pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Sekarang kita sudah menggunakan pendekatan yang kedua, pendekatan New Public Management. Nanti kita akan membahas secara rinci seperti apa New Public Management itu. Jadi silakan tonton video yang berikutnya. Jangan bosan untuk belajar, tentunya akuntansi sektor publik ini akan menambah banyak wawasan kepada kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.